Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga detik ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu kita berbicara mengenai kunci-kunci rezeki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membukakan kepada kita rezekinya. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan berkaitan bagaimana Islam mengajarkan kita atau tuntunan Islam dalam meraih rezeki tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rezeki, kita sudah tahu tentang makna rezeki, yang mana bukan hanya saja mengenai harta. Yang kali ini kita ingin menitik fokuskan pembahasan kita berkenaan dengan rezeki yang berupa finansial, materi. Para ulama menyebutkan ada beberapa tuntunan dalam kita meraih rezeki, mengais rezeki kita. Yang pertama adalah menghadirkan niat yang baik ketika kita hendak mencari rezeki. Dalam sebuah riwayat hadis menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, kemudian dilihat oleh para sahabat bahwasanya laki-laki ini memiliki kemampuan dan semangat yang luar biasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata para sahabat Rasulullah SAW, kalau sekiranya dia di jalan Allah, maka itu lebih baik baginya. Maka kata Nabi SAW, seorang yang keluar bekerja untuk mencari rezeki bagi anaknya yang masih kecil, wa huwa fi sabilillah, kata Rasulullah SAW, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang keluar bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya yang masih ada dan sudah tua, wa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, dia mencari rezeki untuk menjaga kehormatannya, maka wa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bekerja untuk berbangga-bangga, untuk menampakkan diri, riya, maka kata Rasulullah SAW, wa huwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan.
Maka perbaiki niat kita dalam mencari rezeki. Kita mencari rezeki karena ada orang-orang yang kita nafkahi, entah itu anak kita, istri kita, orang tua kita, atau kita mencari rezeki nanti untuknya agar kita bisa bersedekah, agar nanti bisa kita pergi umrah, pergi haji, dan memberikan manfaat lainnya kepada orang lain. Maka ketahuilah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuap makanan yang kita suapkan kepada istri itu juga merupakan jalan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bekerja atau meraih hasil atau mendapatkan hasil dari jerih payah kita sendiri. Bekerja dari hasil kita sendiri, atau kita memakan sesuatu dari hasil kerja kita sendiri. Ada sebuah riwayat hadis dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah SAW, Miqdam radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan lebih baik daripada yang dia usahakan sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, ya'kulu min amali yadihi. Nabiullah alaihissalam Daud, ia makan dari tangan, dari hasil dia sendiri. Maka tuntunan kedua dalam mencari rezeki adalah kita menikmati hasil, makan dari hasil kerja keras kita sendiri. Ini tuntunannya, bukan minta-minta, bukan mengharap belas kasihan. Kemudian yang ketiga, memulai pekerjaan di pagi hari. Kita mulai pekerjaan di pagi hari. Nabi SAW pernah berdoa, yang mana doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka ketika kita beraktivitas tadi, awalnya kita beribadah, sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian kita keluar, pasang niat yang baik, kemudian kita mencari rezeki di pagi hari, maka inilah tuntunan dari agama kita. Bukan tidur, tapi kita berusaha untuk mencari rezeki. Kemudian yang berikutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Jangan kita menunda pekerjaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababika qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ghina'aka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kemudian
faraghaka qabla syagalik, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla saqamik, wa hayataka qabla mautik, dan masa mudamu sebelum datang masa hidupmu sebelum datang masa engkau mati. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan yang berikutnya adalah agar kita semangat dalam bekerja. Tidak malas-malasan, tidak loyo, tapi semangat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan di setiap hal tersebut ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kemudian Rasulullah mengatakan, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah. Maka ini beberapa tuntunan dari agama kita, agama Islam, dalam kita mengais rezeki. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.